Perda menekankan begitu ya bahwa nanti ketika program B35 kemudian ditingkatkan lagi menjadi B40, ini artinya akan ada potensi untuk penyerapan yang lebih besar lagi secara domestik. Sementara di satu sisi memang ada problematika dari sisi produksi ini cenderung stagnan ya dalam beberapa waktu terakhir begitu. Nah, tadi Anda juga menyebutkan bahwa perlu ada program peningkatan produksi baik secara intensifikasi maupun juga ekstensifikasi, tapi mungkin bisa dielaborasi lagi lebih jauh berkaitan dengan hal ini. Ekspektasinya dari pelaku usaha on farm sendiri seperti apa begitu Pak Mukti? Ya, kami sih melihat yang pertama ya Pak, untuk intensifikasi itu mungkin lebih cenderung ke peremajaan sawit ya. Nah ini kan pemerintah sudah punya program peremajaan sawit rakyat. Saya kira ini sangat bagus karena program peremajaan sawit rakyat ini didukung juga dengan dana dari BPDPKS. Nah ini dananya grant dari pemerintah 30 juta dan saya dengar sudah akan ditingkatkan menjadi 60 juta per hektar. Jadi ini saya kira ini akan sangat bagus kalau ini bisa terlaksana dengan baik. Targetnya lumayan besar, 180.000 hektar setiap tahunnya. Meskipun realisasinya terus terang masih banyak terkendala. Nah inilah yang saya kira pemerintah harus juga push ya, harus dipercepat kendala-kendala yang masih menjadi hambatan bisa dipercepat untuk direalisasikan. Nah kemudian yang berikutnya Mbak. Ini mungkin kami dari sisi pengusaha melihatnya kita tuh kalau ini dalam jangka panjang kita itu perlu apalagi untuk mengamankan misalnya kebijakan pemerintah yang ingin program bioenergi itu menjadi program yang penting yaitu dengan Pak Presiden juga yang terpilih sudah sampaikan kita akan sampai B30 kalau B50 sampai malah kalau perlu B100. Nah kalau ini akan dilaksanakan kami sih memandangnya mungkin perlu ada dedicated area, ya, kebun khusus untuk energi sehingga kalau ini ada, tentunya nanti untuk kebutuhan pangan, kebutuhan ekspor, kebutuhan industri dalam negeri di luar biodiesel akan terpenuhi. Nah ini tidak akan mengganggu untuk pangan dan untuk industri lainnya. Nah kami melihatnya mungkin yang perlu kita sasar adalah terutama adalah lahan-lahan yang terdegradasi, Mbak, ya, yang terdegradasi nanti kita lakukan dengan dengan pengembangan sawit dan kami sih usulkan mungkin ini perlu ditangani secara khusus oleh pemerintah, Mbak, mungkin oleh BUMN gitu ya. Sehingga ini bukan lagi urusan akan menjadi memang benar-benar akan dijalankan oleh pemerintah. Lahannya juga lahannya pemerintah yang melakukan juga oleh BUMN dan kalau ini benar terjadi saya kira di masa depan apalagi kita akan menuju Indonesia Emas tentunya ini semuanya akan tercukupi baik untuk kebutuhan pangan, kebutuhan ekspor maupun juga kebutuhan energi. Nah ini tentunya ini harus dihitung-hitung Mbak. Misalnya untuk kebutuhan B14 mungkin B50 atau B40 mungkin kita akan perlu sekitar 13 sampai 14 juta ton. Nah, kalau misalnya itu akan dipenuhi ya kita paling tidak harus membuka atau membuka lahan yang terdegradasi itu dengan mungkin sekitar 3 atau 4 juta hektar untuk kebun energi. Oke, baik. Jika tadi pembukaan lahan baru ini tidak sesuai begitu dengan target, sementara tadi angka produksi juga dengan adanya peningkatan penggunaan biodiesel ini juga akan meningkat begitu. Menurut Anda pada titik kapan akan mungkin terjadi pengaruh begitu kepada pasokan untuk pangan sendiri, sehingga sekali lagi tadi upaya intensifikasi dan juga ekstensifikasi ini menjadi sangat penting begitu Pak Mukti? Sebenarnya itu terpulang kepada pemerintah, Mbak ya. Kalau kita memang akan fokus hasil produksi sawit ini untuk pangan dan untuk energi, sehingga kalau untuk pangan kan mudah sekali dihitung ya kan, berapa kebutuhannya sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk itu kan bisa sekarang kan sekitar 10 juta mungkin tahun depan dengan pertumbuhan penduduk sekian persen akan meningkat sekian. Nah kalau untuk bioenergi juga hitungannya adalah apakah kita akan menerapkan kapan B40, kapan B50 itu juga akan ini. Nah, kalau kalau saya lihat kalau dengan tidak ada upaya-upaya yang secara signifikan ya kita lakukan
apalagi dengan tren produksi yang relatif stagnan, meningkatnya juga tidak terlalu banyak. Ini mungkin misalnya saja Mbak dengan B40 kita atau B50 kita bisa sampai 14-15 juta ton. Mungkin di tahun saya sih melihatnya yang jelas devisa atau ekspor kita akan shortage, Mbak. Akan menurun ya. Cuma kapan itu akan terjadi? Nah, sekarang aja sudah bergerak mulai menurun ya. Tapi kapan itu impasnya tergantung kebijakan pemerintah untuk penerapan B40 yang terbaru begitu ya Bapak? bioenergi maupun kebutuhan pangan.